Assalamualaikum, kembali lagi di channel konten akuntansi. Kali ini kita akan membahas tentang tahapan siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses penyusunan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima secara umum, sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah akuntansi, prosedur-prosedur, metode-metode, serta teknik-teknik dari segala sesuatu yang dicakup dalam ruang lingkup akuntansi dalam suatu periode tertentu. Tahapan pertama yang harus dilakukan dalam mengerjakan siklus akuntansi adalah analisis transaksi. Analisis transaksi adalah mempelajari dan menentukan pengaruh transaksi terhadap akun-akun sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi yang dapat dijadikan jurnal, yang dimana setiap transaksi keuangan yang terjadi akan berpengaruh minimal 2 akun. Langkah-langkah analisis transaksi. Yang pertama, pahami jenis-jenis akun dan komponennya. Misal, akun aset dapat terdiri dari kas, piutang, persediaan, dan lain-lain. Yang kedua, tentukan pengaruh dari suatu transaksi pada akun aset, kewajiban, modal, beban, atau pendapatan. Yang ketiga, tentukan pengaruhnya untuk setiap akun. Apakah adanya transaksi tersebut menjadikan jumlah saldo akun naik atau turun. Dan yang terakhir, tulis kenaikan atau penurunan saldo atas akun tersebut di sebelah debit atau kredit. Tahapan selanjutnya dalam mengerjakan siklus akuntansi adalah pembuatan jurnal. Pembuatan jurnal atau penjurnalan adalah pencatatan segala jenis transaksi yang telah dianalisis, yang dicatat secara kronologis berdasarkan tanggal terjadinya transaksi, yang akan menunjukkan secara lengkap pengaruh dari suatu transaksi. Ayat jurnal terdiri dari yang pertama, tanggal transaksi. Yang kedua, nama akun yang didebit ditulis lebih ke kiri. Yang ketiga, nama akun yang dikredit ditulis lebih ke kanan. Yang keempat, debit diisi dengan nilai transaksi untuk akun debit. Yang kelima, kredit diisi dengan nilai transaksi untuk akun yang dikredit. Dan yang terakhir, keterangan singkat mengenai transaksi. Selanjutnya yaitu posting buku besar. Posting buku besar adalah memindahkan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal ke dalam setiap akun buku besar yang sejenis. Tahapan-tahapan memposting ke buku besar yaitu, yang pertama yaitu catatlah saldo awal buku besar dari neraca awal dengan catatan perusahaan mempunyai laporan keuangan pada periode sebelumnya. Yang kedua yaitu catat tanggal pada buku besar dengan cara mengambilnya dari kolom tanggal transaksi pada jurnal. Yang ketiga, catatlah keterangan buku besar yang diambil dari keterangan jurnal. Yang keempat yaitu catat jumlah debit atau kredit akun pada jurnal ke dalam kolom debit atau kredit akun buku besar. Yang kelima yaitu catat nomor halaman jurnal yang diposting ke dalam kolom referensi pada akun buku besar. Selanjutnya yaitu apabila akun dalam jurnal telah dipindahkan atau diposting ke dalam akun buku besar, maka catatlah dengan nomor kode akun yang bersangkutan pada kolom referensi jurnal agar menandakan bahwa akun tersebut telah diposting. Terakhir yaitu carilah saldonya sebelum dimasuki transaksi periode baru untuk mendapatkan saldo akhir dari setiap akun. Tahapan selanjutnya adalah neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu daftar yang berisi kumpulan seluruh jenis nama akun beserta total saldonya yang dibuat dan diurutkan secara sistematis sesuai dengan golongan dan kode akunnya yang bersumber dari buku besar perusahaan, yang bertujuan untuk menilai proses penginputan data dari jurnal umum ke buku besar sudah benar. Tahapan selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo menjadi saldo yang sebenarnya. Misalnya penyusutan, uang sewa yang belum dilunasi, asuransi dibayar di muka, dan sebagainya. Tahapan selanjutnya adalah neraca lajur. Neraca lajur adalah kertas kerja yang berisi informasi tentang neraca saldo dan jurnal penyesuaian yang akan menghasilkan informasi yang diperlukan dalam membuat laporan keuangan nantinya. Fungsi penerapan neraca lajur dalam pencatatan keuangan adalah, yang pertama, meringkas data dalam pencatatan keuangan. Yang kedua, memeriksa kembali data yang dicatat. Yang ketiga, membantu penyusunan laporan keuangan. Dan yang terakhir, menunjukkan perusahaan telah menjalankan prosedur. Tahapan selanjutnya yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah
catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang menggambarkan kinerja perusahaan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang lengkap meliputi yang pertama, laporan laba rugi, kedua, laporan perubahan ekuitas, ketiga, laporan neraca, keempat, laporan arus kas, dan terakhir, catatan atas laporan keuangan. Tahapan selanjutnya adalah jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menjadikan rekening akun sementara menjadi bersaldo nol pada akhir periode akuntansi, atau ayat jurnal yang dibuat untuk menutup rekening akun nominal dan akun pembantu modal, yaitu pendapatan, beban, dan prive. Tujuan jurnal penutup: 1. Memisahkan transaksi akun pendapatan dan beban tidak bercampur aduk dengan jumlah nominal pada tahun selanjutnya. 2. Guna menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah dilakukan penutupan. 3. Agar mempermudah jika dilaksanakannya pemeriksaan. Dan yang keempat yaitu untuk menyajikan informasi keadaan yang sebenarnya. Tahapan selanjutnya yaitu jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat di awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian yang memunculkan akun real yang baru atau belum terlihat di neraca saldo. Yang membutuhkan jurnal pembalik antara lain: 1. Beban yang masih harus dibayar. 2. Beban yang dibayar di muka jika tercatat sebagai beban. Yang ketiga, pendapatan yang masih akan diterima. Yang keempat, pendapatan yang diterima di muka jika tercatat sebagai pendapatan. Dan yang terakhir, pemakaian atas perlengkapan bila tercatat sebagai beban. Tahapan terakhir adalah neraca akhir. Neraca akhir adalah neraca dari akhir sebuah siklus akuntansi dan berubah menjadi neraca awal. Hanya perubahan nama atau penyebutan saja, tanpa merubah isinya pada siklus akuntansi berikutnya. Itulah tadi tahapan-tahapan siklus akuntansi dari saya yang harus kita ketahui sebelum mengerjakan siklus akuntansi. Semoga bisa bermanfaat. Thanks for watching.